Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil laporan knowledge sharing kami dengan tema A Comprehensive Introduction into SCM 600. Di sini ada Liang Reini, Muhammad Alif Maulana, Mas Muhammad Azri Winata, Putri Nadia Sofiana, Rayhan Aryoseno, dan juga Sofan Abdul Fattah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke detail kegiatan, di mana target kami adalah mahasiswa dan masyarakat umum yang tertarik dengan topik sales and distribution process, serta penerapannya dalam supply chain management atau SCM, dan juga enterprise resource planning atau ERP. Dan kuota kami di sini adalah 40 orang, yang di mana kami melaksanakannya secara online atau video conference menggunakan Microsoft Teams. Kami melaksanakan knowledge sharing ini adalah pada Jumat 27 Desember 2024. Dengan durasi pelaksanaan adalah 15.30 sampai 17.00 WIB atau 90 menit. Dan materi yang kami bawakan adalah tentang pembahasan mengenai SCM 600 Sales and Distribution Process dalam konteks ERP. Materi ini mencakup penjelasan tentang bagaimana proses penjualan dan distribusi diintegrasikan dalam sistem ERP seperti SAP untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam bisnis. Proses yang dibahas meliputi pemrosesan pesanan, manajemen data pelanggan, pengiriman barang, dan juga pembuatan faktur. Dan pemateri-pematerinya adalah panitia penyelenggara knowledge sharing. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang kegiatan. Nah, knowledge sharing ini adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membagikan pengetahuan dan informasi terkait topik tertentu kepada audiens, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta. Dalam konteks SCM 600 Sales and Distribution Process, knowledge sharing ini difokuskan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana proses sales and distribution berfungsi dalam sistem ERP, khususnya SAP. Kegiatan knowledge sharing ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sistem ERP seperti SAP mengintegrasikan semua proses ini untuk mendukung kelancaran operasional bisnis. Kegiatan ini juga dirancang untuk membahas tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi SCM 600 Sales and Distribution Process serta sales yang next ke bawah lip, serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut, baik dari sisi teknis maupun operasional. Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang berguna untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengelolaan proses bisnis, khususnya yang melibatkan distribusi dan penjualan dalam sistem ERP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini meliputi dua hal. Yang pertama adalah membagi pengetahuan dari hasil pelatihan dan sertifikasi di bidang sales and distribution process. Yang kedua adalah sharing knowledge ini dilakukan atau diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan tugas besar mata kuliah pelatihan dan sertifikasi. Nah, untuk sasaran kegiatan dari kegiatan ini adalah untuk para mahasiswa atau masyarakat umum yang tertarik dengan materi sales and distribution process pada sistem SAP dan ingin atau memiliki keinginan untuk memperdalam ke bidang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Azri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan yang dibagi menjadi 3 unit. Pertama ada unit 2 mengenai enterprise structure in sales and distribution. Kemudian ada unit 3 mengenai overview of sales process. Selanjutnya ada unit 4 mengenai master data in sales and distribution. Mungkin boleh beralih ke PPT-nya. Baik, pada materi sharing knowledge ini mengangkat judul A Comprehensive Introduction into SCM 600. Boleh di next. Boleh di next. Jadi pada materinya mengenai SCM 600, kemudian pada unit selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di unit 2 ini kita membahas beberapa figur. Yang pertama itu ada figur 13 mengenai organizational units in sales and distribution. Di sini juga dijelaskan komponen-komponen di dalamnya. Boleh next. Lalu ada figur 14 tentang organizational units company code. Sama seperti figur sebelumnya, di sini juga dijelaskan detail-detail dari
komponen apa saja yang terdapat di company code. Boleh next. Selanjutnya juga ada pembahasan di figur 18 tentang sales area. Di sini dibahas mengenai sales organization, lalu distribution channel, division, dan juga keseluruhan dari sales area tersebut. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi untuk di figur 19 ini adalah lanjutan dari figur 13 yang menjelaskan lebih detailnya. Di sini menjelaskan terkait plan dan storage location dan juga keterkaitannya antara place dan storage location juga. Boleh di next. Oke, di sini juga di figur 20 ini menjelaskan tentang shipping point. Shipping point ini masih berhubungan dengan plan juga, masih juga termasuk dari bagian dari figur 13 juga. Yang merupakan dia itu lokasi spesifik dalam plan dan bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke pelanggan. Bisa di next. Oke, di sini juga ada dokumen yang dimana dokumen ini merupakan dokumen transaksi yang dibuat dalam SAP untuk mencatat aktivitas bisnis. Di sini juga ada gambarnya juga yang ditunjukkan oleh panah berwarna kuning. Boleh di next. Oke, di akhir unit 2 ini kita memberikan kesimpulan kepada peserta yang hadir, yaitu elemen-elemen yang membentuk struktur organisasi ini untuk mengelola proses penjualan dan distribusi dengan efisien. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada community code, sales area meliputi division, sales organization, distribution channel, plan, source location, shipping, dan shipping point. Serta ada dokumen juga sebagai pendukung. Boleh di next. Bisa di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada unit 3 ini, pada figur 24 ini membahas tentang pre-sales activities atau kegiatan dalam mengolah data pelanggan. Selanjutnya boleh di next. Baik, selanjutnya ada di figur 25 mengenai sales order processing, yaitu mengenai mengolah pesanan dari pelanggan. Untuk selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di figur 26 ini yaitu lanjutan dari figur sebelumnya atau proses sebelumnya, yaitu proses pengadaan barang untuk sales and distribution proses. Boleh lanjut. Lalu habis itu adalah pengiriman barang yang telah diadakan. Jadi dalam distribusi ini adalah bagian distribusinya bagaimana shipping atau pengiriman itu dilakukan beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Boleh di next. Nah, lalu ada billing support atau penagihan. Jika barang sudah sampai, kita akan menagih menggunakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti invoice ataupun juga billing dokumen. Boleh lanjut. Oke, di proses terakhir adalah di figur 29, yaitu pembayaran, di mana bagaimana pembayaran itu dilakukan untuk mengakhiri serangkaian dari sales and distribution proses. Oke, boleh dilanjut. Nah, jadi kesimpulannya 3 ini adalah untuk menjelaskan beberapa rangkaian di dalam proses sales di dalam proses sales and distribution, berasal mulai dari pre-sales, habis itu sales order, yaitu procurement atau pengadaan, shipping, billing, dan juga payment. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk unit selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke unit 4. Pada saat ini dijelaskan figur 42 itu mengenai singkatnya itu tentang master data sesuai dengan nama unit. Oke, kemudian kita masuk ke figur 43 yaitu figur yang menjelaskan mengenai customer master data. Di sini bisa dilihat dari gambar itu menjelaskan mengenai general data, sales area data, dan juga company code data. Untuk slide ini menjelaskan mengenai material master data dapat dilihat di gambar figur 49 di sini. Material master data itu memiliki basic data 1, sales data, purchasing data,
storage data, production data, accounting data, dan juga costing data. Untuk slide-nya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya untuk figur 53 ini menjelaskan tentang customer material information, di mana ini tuh berisi data pelanggan yang memiliki hubungan spesifik terhadap material tertentu. Next. Oke, selanjutnya kami juga menjelaskan tentang figur 55 tentang condition master data, di mana memiliki beberapa komponen utama seperti base price, discount, tax, dan juga freight. Next. Nah, oke. Selanjutnya di sini juga kami membahas tentang figur 58, yaitu tentang output master data, di mana ini tuh berisi tentang data yang mengatur bagaimana dokumen komunikasi itu kayak seperti faktur, konfirmasi pesanan, dan juga dokumen pengiriman. Next. Nah, di akhir unit, kami juga memberikan kesimpulan atas unit 4 tadi, di mana master data in SCM600 itu memiliki beberapa komponen, yaitu customer master data, condition master data, customer material information, material master data, dan juga output master data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih rekan-rekan yang udah menjelaskan mengenai Q&A. Boleh balik ke laporan. Baik, untuk alur pelaksanaan pada sharing knowledge ini, yang pertama kita melakukan open gate, kemudian pembukaan OLMC, kemudian dilanjut materi 1, 2, dan 3 secara langsung, baik itu unit 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada tanya jawab, kemudian game berupa kuis mengenai seputaran materi yang sudah disampaikan, kemudian feedback dan penutupan serta dokumentasi. Untuk bagian selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pada acara knowledge sharing yang kami adakan kemarin, itu memerlukan kebutuhan acara yang dibagi ke dalam dua aspek. Yang pertama, untuk perlengkapan acara. Di sini kami membutuhkan dari segi perangkat, yaitu laptop. Lalu kedua dari media pertemuan daring. Di sini kami menggunakan Microsoft Teams. Lalu ada alat bantu desain. Di sini kami menggunakan Figma dan Canva untuk membuat konten virtual background dan juga materi presentasi. Lalu untuk media kuis kami gunakan Kahoot, dan yang terakhir itu ada saldo dompet digital bagi pemenang sesi kuis dan juga partisipan teraktif. Lalu untuk aspek administrasinya, kami menyiapkan form pendaftaran. Di sini kami menggunakan Google Form yang berisi data, yaitu alamat email, nama lengkap, asal institusi, dan juga nomor induk mahasiswa. Lalu yang kedua, untuk grup peserta, di sini kami menggunakan media sosial WhatsApp. Dan yang terakhir, untuk form presensi, kami juga gunakan Google Form yang berisikan data, yaitu nama lengkap, asal institusi, nomor induk mahasiswa, unpam balik, dan juga status kehadiran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke rekapitulasi feedback. Jadi berdasarkan feedback yang kami terima dari 37 jumlah peserta knowledge sharing tersebut, terdapat beberapa poin analisis yang dapat diambil untuk mengevaluasi keberhasilan acara sharing knowledge. Jadi poin pertama itu adalah mengenai kepuasan peserta. Jadi mayoritas peserta itu memberikan tanggapan yang positif, menunjukkan acara ini bagus dan memenuhi syarat ekspektasi mereka. Kata-kata yang digunakan itu seperti seru, keren, dan bermanfaat. Untuk kualitas materi, materi yang disampaikan ini relevan, informatif, dan berhasil menambah wawasan peserta. Bahkan bagi mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Oke, untuk performa materi, pemateri apresiasi tinggi dari peserta, standar sharing atas cara penyampaian yang jelas, menarik, dan responsif terhadap pertanyaan. Untuk suasananya itu suasana interaktif, adanya aktivitas seperti games itu membuat acara knowledge sharing ini lebih interaktif bagi peserta-peserta knowledge sharing tersebut. Dan berdasarkan 37
tanggapan feedback yang kami dapat itu ada satu orang yang memberikan satu feedback mengenai miss, walaupun tidak dijelaskan secara detail kenapa miss-nya itu. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan acara ini dianggap sukses dengan dampak positif yang dirasakan oleh peserta. Oke, kemudian kita masuk ke kontribusi individu. Jadi, untuk kontribusi itu kami membagi tugasnya, Lia itu melakukan kontribusi terhadap penyusunan rundown acara, membuat jarkoman, menyusun konten figure dan topik unit 3, sebagai pemateri unit 3 juga, dan sebagai MC. Untuk saya sendiri, Muhammad Alif Maulana, itu bertugas untuk membuat game Kahoot, sebagai MC games juga, dan pemateri unit 4. Untuk Mas Azri Winata, itu bertugas untuk membuat poster PBG, PPT, dan juga header. Dan Mas sendiri itu adalah pemateri unit 3. Untuk Putri Nadia, bertugas untuk menyusun konten figur dan topik unit 4, sebagai pemateri unit 4 juga, dan sebagai MC. Untuk Raihan Areseno itu menyusun konten figur dan topik unit 3, dan Seno itu pemateri unit 2. Dan untuk Sofwan Abdul Fattah itu bertugas dan berkontribusi untuk membuat form pendaftaran, form feedback, dan presensi. Dia juga bertugas untuk membuat grup WA sebagai pemateri unit 2, sebagai MC games, dan melakukan record sharing knowledge. Untuk dokumentasi bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini kita masuk ke bagian dokumentasi dan lampiran. Di sini bisa dilihat dokumentasinya itu pertama itu ada dokumentasi saat kita melakukan Q&A session, di mana ada penanya juga dari peserta atas nama Farhan Muzamil Yusuf. Lalu di sini ada saat kita menjelaskan tim kita terdapat 6 orang. Bisa di next lagi. Oke, di sini ada dokumentasi terkait kita menampilkan feedback ya buat diisi oleh peserta. Lalu di akhir juga kita ada sesi foto bersama dengan peserta. Boleh di scroll lagi. Oke, ada rekaman videonya juga itu di scroll lagi. Oke, sekarang masuk ke lampiran ya. Yang pertama itu ada timeline acara, yang dimana untuk brainstorming materi sound and knowledge itu kita lakukan di tanggal 22 Desember 2024. Penyusunan materi dan segala kebutuhan itu dari range tanggal 23 sampai tanggal 26. Lalu ada rapat skenario sharing knowledge-nya itu di tanggal 26 juga. Lalu kita melakukan pelaksanaan sharing knowledge di tanggal 27 dan melakukan penyusunan laporan di tanggal 27 dan juga tanggal 28 Desember 2024. Di sini ada poster kegiatan juga yang sudah kita sebarkan melalui beberapa media platform seperti Instagram, WhatsApp, dan lain juga. Lalu di next lagi. Di sini ada virtual background untuk peserta juga dan juga dipakai untuk oleh pemateri. Dan di sini ada data pendaftar sharing knowledge ya, bisa di scroll. Dan untuk total keseluruhan untuk mendaftarnya itu ada 59 peserta. Dan di bawahnya ada daftar hadir peserta sharing knowledge sekaligus absensi juga. Dan untuk total daftar peserta sharing knowledge yang hadir dan melakukan absensi itu ada 38. Di scroll sampai bawah. Oke, mungkin sekian laporan dari sharing knowledge terkait tadi kita sudah menjelaskan PPT ini apa saja kita jelaskan, lalu juga di sini ada kita menjelaskan laporan juga terkait sisi teknikal dan non-teknikal dari pelaksanaan sharing knowledge ini. Mungkin sekian ya dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.